terpesona dengan pahala jihad yang begitu besar. Banyak kok amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya syariatkan kepada diri kita yang secara nilai pahala itu bisa jadi memiliki nilai pahala yang hampir sepadan atau dengan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagi perempuan kan jelas Nabi sebutkan. Bagi perempuan jihadnya adalah apa? Haji dan umrah. Itu di antara bentuk jihadnya. Kemudian hal yang bisa didapatkan oleh setiap kaum muslimin yang mudah-mudahan hari ini kita bisa peroleh. Nabi menyebutkan ketika seorang mengerjakan kebaikan, mengerjakan amalan saleh, mengerjakan ketaatan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dia kerjakan kebaikan dan ketaatan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Hal itu memiliki nilai pahala yang besar, bahkan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi amalan jihad. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini saya agak keluar sedikit dan karena memang juga mau melepaskan ya, kita di penghujung bulan Dzulqa'dah yang artinya tinggal ngitung hari, nggak tahu nanti Rabu atau Kamis ya kayaknya ya. Kemungkinan itu kan tanggal 1-nya ya. Gitu kan? Tanggal 1-nya berarti yang siapa memang ada niatan korban siap-siap, kalau mau potong kuku segera potong kuku, kalau mau cukur rambut segera cukur rambut ya gitu. Nabi ketika menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, kata Nabi, "Ma min ayyamin al-'amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Nabi, tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Jadi Nabi katakan bahwa kebaikan atau amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tidak bahkan Nabi mengatakan bahwa paling besar. Jadi kalau mau bicara dalam 1 tahun, ya itulah ketaatan dan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal ke-10. Kemudian para sahabat mencoba untuk mengkonfirmasi karena begitu penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa ketaatan dan amal soleh yang dikerjakan di hari tersebut itu merupakan ketaatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara otomatis secara nilai pahala juga lebih besar dibanding ketaatan-ketaatan yang dikerjakan di waktu yang lain. Mereka mau mencoba untuk konfirmasi, wahai Rasulullah, bagaimana jika ketaatan yang lain tadi itu jihad? Walal jihadu ya Rasulullah. Kata para sahabat, bagaimana jika ketaatan yang lain itu jihad? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan dan ketaatan yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu tetap lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding berjihad? Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Dan jihad pun juga berjihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan keutamaan kebaikan atau amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un. Kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa, raga dan seluruh hartanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Hartanya semuanya habis, dia gunakan sebagai perbekalan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, nyawanya pun juga harus gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang semacam ini baru tetap jihadnya lebih unggul dibanding ketaatan yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, ini satu contoh gambaran bahwa ternyata kalau seorang mungkin
begitu tergiur dengan besarnya pahala jihad, ya silahkan tergiur itu monggo silahkan. Cuma masalahnya jangan buat jihad sendiri gitu loh. Nah, misal kan seorang tergiur dengan pahala sholat Jumat. Nah, kalau cuma Jumatan seminggu sekali ya pahala kita cuma sedikit. Akhirnya buat tradisi Jumatan tiap hari. Nah, itu kan ngawur namanya. Karena tergiur dengan besarnya pahala sholat Jumat malah buat ide Jumatan tiap hari, kan ngawur namanya. Anda tergiur dengan pahala sholat Jumat silahkan, tapi bukan berarti ketika Anda tergiur dengan besarnya pahala sholat Jumat bisa ngacak ngawur sendiri buat Jumatan tiap hari. Tidak boleh semacam itu. Tergiur dengan pahala haji, wah kalau haji kayak gini, wah saya daftar haji sekarang baru bisa haji 15 atau 20 tahun ya di Indonesia ya daftar tunggunya. Oh, kalau kayak gini mah repot ceritanya, kapan saya bisa haji? Wes kalau gitu kita buat hajinya tiap bulan aja lah. Biar kita bisa dapat keutamaan haji. Jadi semuanya bisa rata lah, atau kan bisa dapat haji secara merata. Lah ini juga ngawur namanya. Kenapa ya nggak bisa semacam itu ketika seorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ini ada jangan karena tergiur dengan besarnya pahala dari sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, lantas kemudian membuat-buat sendiri satu hal yang entah itu dari mana asalnya dilabeli dengan jihad supaya dapat pahala jihad yang belum tentu. Yang ada malah akan semakin rusak. Kemudian sebagai sebuah tambahan, saya ingat kisah itu ada dua orang sahabat, saya lupa dari Bani apa itu kan. Ini mungkin juga kisah yang pernah kami sampaikan. Dua orang sahabat ini masuk Islam secara berbarengan, karena memang kalau nggak salah di kisahnya itu sejak sebelum masuk Islam memang sudah berkawan. Jadi kedua-duanya masuk Islam secara berbarengan. Kemudian ketika mereka mulai mempelajari Islam, yang satu lebih semangat, walaupun yang satu juga nggak bisa dibilang males enggak, tapi yang satu lebih semangat dan lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih giat ibadahnya. Sampai setelah beberapa waktu mereka masuk Islam, dan tadi yang pertama lebih semangat. Rasulullah SAW memberikan seruan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat ketika itu untuk berjihad. Dan kedua orang tadi dua-duanya ikut jihad. Dan ternyata Masya Allah, yang lebih semangat tadi, lebih giat tadi harus gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syuhada. Betul-betul mati syahid. Kemudian kawannya itu masih bisa pulang dengan selamat. Dan diceritakan dalam riwayatnya, yang kedua ini masih hidup kurang lebih sekitar 1 tahun setelahnya. Jadi punya umur 1 tahun lebih panjang. Nah, ringkas ceritanya, setahun kemudian yang kedua ini juga meninggal. Sampai di sini belum ada hal yang terlalu unik. Ketika keduanya sudah meninggal, salah seorang sahabat yang menceritakan hadis ini bermimpi melihat dalam mimpinya bahwa kedua orang ini berada di depan pintu surga. Kedua orang tadi berada di depan pintu surga. Uniknya adalah justru yang meninggal belakangan. Yang meninggal belakangan tinggalnya di mana? Di atas tempat tidurnya, bukan sebagai seorang syuhada. Yang meninggal belakangan ini juga secara dulunya ketika masih hidup semangat ibadahnya kalah. Atau mungkin kalau temannya itu kan tiap hari bisa sholat malam itu kan dari mulai setengah malam mungkin dia mungkin sholat malamnya hanya witir di penghujung malam. Nah, kalau yang pertama mungkin banyak puasa, dia mungkin puasanya jarang-jarang, hanya sering Kamis, yang temennya puasa Daud misalkan segala contoh. Ini ternyata uniknya adalah yang meninggal belakangan ini yang padahal kalah atau ibadahnya, kemudian dia sendiri meninggalnya bukan sebagai seorang syuhada, justru diizinkan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Sampai akhirnya ketika pagi hari sahabat tadi menceritakan mimpinya, ngobrol kepada para sahabat yang lain. Dan inilah bedanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga suka ngobrol, tapi ngobrolnya nggak kayak kita gibah sama ngerumpi. Ngobrol mereka ngobrol yang berfaedah. Cerita itu kan, saya semalam bermimpi demikian dan demikian. Dan kalau mimpinya para sahabat kan itu di masa-masa wahyu, sehingga bisa jadi
Karena kan masih ada nabi yang bisa membenarkan hal itu. Ngobrol kan, ngobrol, dan semua sahabat tuh kan merasa heran, kamu salah mimpinya itulah. Mosok kayak gitu, nggak mungkin lah kan. Itu kan si A kan apa? Dulu kita kenal orangnya lebih semangat, lebih giat. Dia meninggalnya sebagai seorang syuhada. Mosok apa? Justru kawannya yang apa? Lebih dahulu apa? Diizinkan lebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. Kayaknya apa aneh tuh? Itu cuma kembang tidur aja lah mimpimu itu. Nggak mungkin benar itu kayak gitu kan. Cuma kembang tidur tuh kan. Nggak lama dari situ kemudian Nabi SAW datang dan apa? Akhirnya juga mengetahui pembicaraan tersebut. Dan kata Nabi akhirnya mengatakan, apa yang membuat kalian heran? Kata Nabi, ya heranlah wahai Rasulullah, kan kondisinya bla 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 dan demikian dan seterusnya lah. Nah, kayaknya kok satu hal yang agak janggal lah, atau kan kalau apa ternyata yang meninggal belakangan itu justru malah apa lebih dulu diizinkan masuk ke surga. Kata Nabi, bukankah dia masih punya kesempatan hidup setahun setelahnya? Berarti kalau kita akumulasi, kita hitung misalnya 1 tahun itu kan sekitar, kalau dalam Hijriah itu kan 350 sekian ya. Enggak, kalau Masehi kan 365, Hijriah itu kan kurang lebih pendek 10 sampai 11 hari kan, 350 sekian. Nah, 350 sekian hari. Kata Nabi, selama kurun waktu tersebut, sahabatnya yang sudah meninggal walaupun meninggal sebagai seorang syuhada, masih bisa salat? Enggak. Artinya kalau toh dia mungkin di sana beribadah, tapi ibadahnya sudah tidak lagi tercatat dan terhitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amalan. Sementara yang masih hidup, salatnya masih dihitung? Masih terus. Ibarat mohon maaf kalau saya istilahkan dengan kerja, yang satu sudah pensiun, yang satu masih kerja. Jadi yang masih kerja ini terus bisa apa? Kan masih produktif istilahnya. Masih bisa terus nambah hasil. Itu nambah apa? Amalan. Kata Nabi, coba kalian bayangkanlah, kalian hitung dalam kurun waktu 1 tahun tersebut berapa banyak salat yang dia kerjakan. Kemudian Nabi tambahkan juga, bukankah dia juga ketemu Ramadan? Yang Ramadan kan juga insya Allah, kalau kita kaum muslimin juga tidak asing keutamaannya. Dia kan ketemu juga dengan bulan Ramadan. Nah, yang ada harapan juga berarti ketemu dengan Lailatul Qadar, yang Masya Allah, dan juga berbagai macam keutamaan lain. Dan itu yang membuat dia bisa mengungguli sahabatnya, sekalipun dia meninggal di atas tempat tidur, atau sekalipun dulu selama semasa hidupnya dia kalah, tapi dia punya kemenangan satu, dia punya kesempatan umur yang lebih panjang, yang umur itu dia manfaatkan untuk kebaikan dan ketaatan yang akhirnya membuat dia bisa mengungguli pahala sahabatnya yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan topik pembahasan kita, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk berjihad. Kenapa? Kita tinggal di era damai, itu kan, bukan di era peperangan yang mungkin sampai akhir hayat kita tidak punya peluang dan kesempatan untuk berjihad. Tapi bukan berarti kita tidak punya peluang dan pahala untuk meraih pahala yang besar. Enggak. Kenapa? Allah sudah sediakan pintu-pintu kebaikan itu banyak, pintu-pintu ketaatan itu banyak. Nah, tidak hanya jihad, ada banyak pintu-pintu kebaikan dan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk diri kita. Mulai dari kenapa rukun Islam itu atau yang berupa amalan itu ada 4. Saya katakan yang berupa amalan ya, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji yang berupa amalannya itu dari variatif yang ada itu sudah memberikan sebuah pesan bagi diri kita. Kalau hanya Allah buat sholat saja misalnya, kadang-kala ada sebagian orang yang mungkin secara kalau bicara mau untuk sholat berat. Kadang-kala ada seorang itu sholatnya ya minimalis lah, atau kan sekali hanya yang wajib, tapi dia punya harta senangnya sedekah. Lah dari pintu itulah yang dia bisa meraih pahala yang besar. Kadang ada sebagian orang yang sholatnya biasa, sedekah atau mau pengen bagi tapi nggak punya apa-apa, tapi dia kuat puasa dan rajin puasa. Nah dari pintu puasa itulah Allah bukakan pintu pahala untuk dirinya, sehingga dia bisa meraih pahala yang besar melalui puasa, karena dia banyak puasa, karena rajin puasa.
Itu apa sedikit faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala tetapkan rukun Islam itu bukan terkait ibadah amalan ya, bukan hanya satu dua, tapi ada variatif yang cukup beragam karena Allah tahu kondisi sebagian manusia itu kan punya kecenderungan masing-masing. Ada yang senangnya puasa, ada yang senangnya sholat malam, ada yang senangnya baca Quran, ada yang senangnya dzikir, ada yang senangnya sedekah, gitu kan? Ada yang senangnya haji misalnya, ada yang senangnya mengajarkan kebaikan. Itu semuanya masing-masing bervariatif. Dan jarang sedikit orang atau bahkan saya katakan langka gitu. Jangan sekelasnya kita, sekelasnya para sahabat itu langka yang bisa meraih kebaikan dari berbagai macam pintu itu langka. Sekelasnya para sahabat ya, mungkin hanya Abu Bakar yang sholatnya iya, puasanya iya, sedekahnya iya, berbuat baiknya iya. Itu mungkin hanya Abu Bakar dan segelintir sahabat. Yang lainnya mereka akan banyak mengerjakan amalan tuh ya. Atau kalau bicara amalan unggulan ya sesuai dengan bidang yang mereka geluti. Yang banyak rajin puasa ya puasa. Ya kayak misalnya Abu Hurairah. Itu kan beliau amalan jargon amalan unggulannya banyak menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis-hadis Nabi. Makanya terkait amalan Nabi pesankan kepada Abu Hurairah hal yang sederhana. Kenapa sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah sendiri bahwa beliau dipesankan oleh Nabi terkait puasa enggak muluk-muluk. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Terkait salat malam, Nabi pesankan kepada Abu Hurairah juga enggak muluk-muluk. Berwitir sebelum tidur. Karena Nabi tahu dengan kegiatan Abu Hurairah enggak bisa untuk kemudian harus banyak rajin puasa, rajin juga salat malam, enggak bisa. Itu sekelasnya para sahabat. Kenapa? Beliau punya andil yang besar untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi dan hari ini Masya Allah hasilnya kita lihat. Ribuan hadis Nabi itu bahkan Abu Hurairah itu yang hanya perlu menyebutkan sekitar 4 tahun kalau tidak salah kurang lebihnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sekian banyak buku-buku hadis itu kan ternyata nama Abu Hurairah justru menjadi orang yang paling teratas, sahabat yang paling banyak mengajarkan hadis Nabi. Padahal kalau membicarakan kenapa bukan Abu Bakar, kenapa bukan Umar yang masuk Islam sejak dari awal, kenapa bukan Utsman, kenapa bukan Ali, tapi justru malah Abu Hurairah yang paling banyak mengajarkan hadis-hadis Nabi. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar punya keunggulan di sesuai bidangnya sendiri, Umar punya keunggulan di bidangnya sendiri, Utsman punya keunggulan di bidangnya sendiri, dan demikian juga Allah adil kepada diri kita. Setiap manusia itu Allah berikan potensi masing-masing, termasuk juga dalam meraih pahala dan kebaikan itu Allah berikan potensi masing-masing. Ya tinggal tugas kita untuk menggali potensi kita di mana. Kalau kira-kira wah Allah jadikan kita punya banyak rezeki, berarti banyak sedekah. Kalau banyak rezeki enggak, mungkin kuat puasa ya, berarti dengan kuat puasa. Wah kayaknya enggak kuat puasa tapi kuat begadang, berarti manfaatkan kondisi fisik yang kuat begadang untuk sholat malam. Dan seterusnya dari semua potensi yang Allah berikan, itu pasti Allah berikan potensi unggulan yang ada untuk bisa meraih satu kebaikan. Jadi walaupun mungkin kita tertinggal di satu sisi atau di satu cabang amalan, insya Allah Allah akan berikan keunggulan kepada diri kita di bidang yang lain. Hanya tinggal kadang-kala sebagian kita itu kan mohon maaf kalah dengan rasa malasnya. Udah tahu, saya itu kalau malam susah tidur loh, senangnya begadang. Ngapain begadangnya? Nonton. Nah ya cocok sudah. Sudah tahu susah tidur, nonton itu kan bukannya untuk hal yang bermanfaat, malah hanya sekedar untuk nonton. Padahal kalau itu dimanfaatkan ya. Ada sebagian orang kan yang memang betul-betul kuat ya. Tidur hanya mungkin 4-5 jam sehari itu kuat. Nah ini kan berarti kan peluang memang fisiknya Allah berikan bagus, dia kuat begadang. Lah kalau itu dia manfaatkan untuk banyak sholat malam kan bagus. Ada sebagian orang yang Allah berikan saya itu kalau makan biasa aja, bahkan cenderung makannya sedikit, makan paling sehari cuma sekali. Lah ini berarti kan cocoknya banyak puasa ini kayak gini kan. Kenapa? Dia sendiri nggak suka banyak makan kan, nggak suka banyak makan, nggak suka banyak ngemil juga, berarti kan cocok untuk sering-sering puasa. Itu potensi yang Allah berikan. Jadi jangan wah ini jihad. Lupa kalau di samping jihad ada banyak pintu-pintu kebaikan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk diri kita. Jadi pintu kebaikan itu bukan hanya sekedar jihad dulu, ada banyak yang lainnya. Walaupun betul, andaikan nantinya ada peluang dan kesempatan bagi kita untuk berjihad, ya jangan juga kemudian mundur. Wah enggak lah, kalau saya enggak mau lah jihad lah. Nanti ketimbang saya harus mati di medan perang, mending saya sholat aja, atau kan saya nggak ikut jihad. Ya jangan. Kalau memang ada peluang dan kesempatan ya kerjakan, karena memang pahala yang besar. Tapi ketika tidak ada peluang dan kesempatan, jangan cari-cari peluang sendiri, jangan cari-cari dan ngarang-ngarang
sendiri gitu loh. Ketika memang tidak ada kesempatan dan peluang untuk berjihad, ya kerjakan yang lainnya. Misal perempuan itu kan memang tidak disyariatkan untuk sholat Jumat, ya sudah, tanpa terima. Saya nggak perlu ikut sholat Jumat, tapi saya bisa sholat duhur, saya bisa kerjakan kebaikan yang lain. Gitu. Dan banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan. Artinya apa? Jika memang satu pintu kebaikan itu tertutup kepada diri kita, kan pintu-pintu kebaikan yang lain yang masih banyak yang Allah bukakan. Nggak mungkin semua pintu kebaikan itu Allah tutup. Nggak ada ceritanya. Kan pasti ada pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk diri kita, dan pasti jauh lebih banyak. Sehingga ya tadi itu kan intinya adalah jangan kenapa begitu tergiurnya kita dengan besarnya pahala sebuah amalan yang Allah syariatkan, membuat kita lupa diri, mengarang-arang sendiri, bahkan melabeli sendiri. Kalau semacam itu akhirnya nanti malah membuat rusak syariat yang ada. Bahkan membuat tadi kalau terkait melabeli jihad pada tempat-tempat yang salah, itu berpotensi merusak agama Islam dan citra Islam itu sendiri. Allah Ta'ala misal. Baik, sampai di sini ada 2 poin yang kita bahas dari penjelasan Syekh Abdul Razak terkait efek dan dampak buruk dari penyimpangan jihad, termasuk juga tadi sebagai sebuah penutup tambahan karena kita berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, insyaallah ada peluang dan kesempatan besar bagi diri kita semuanya untuk kembali meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari hadis tadi para ulama sampai mengatakan mencoba untuk membandingkan mana yang lebih utama, Dzulhijjah atau Ramadan. Maka para ulama enggak ketemu titik temu. Akhirnya kongsi, kita berbagi kongsi. Kalau malam hari, maka yang paling utama dalam 1 tahun adalah 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau siang hari, maka yang paling utama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Kenapa? Karena hadis tadi memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas. Bahkan coba dibandingkan dengan jihad saja, Nabi mengatakan enggak. Berjihad di dalam Allah Subhanahu itu masih kalah besar pahalanya, kalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mencoba untuk menggabungkan 2 hal itu. Para ulama mengatakan tadi untuk siang hari itu kan amalan-amalan yang dikerjakan di siang hari yang paling utama adalah ketaatan-ketaatan yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau malam hari betul yang paling utama adalah 10 malam terakhir Ramadan, karena di 10 malam terakhir Ramadan itu salah satunya ada kesempatan Lailatul Qadar yang Allah katakan kan keutamanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali berkenan untuk memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bisa bersua dengan 10 hari pertama Dzulhijjah, dan hal yang mungkin belum diketahui dengan baik atau kadang-kala sedikit diabaikan oleh kaum muslimin. Karena kalau bicaranya Ramadan kan antusiasnya Masya Allah ya. Tapi ketika sudah bicaranya Dzulhijjah sepertinya dianggapnya biasa, dan kadang-kala hanya menganggapnya hanya fokusnya ke ibadah kurban. Padahal bukan hanya, ya betul, kan ibadah kurban salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya adalah ibadah kurban, tapi kan bukan satu-satunya. Nah, kan Nabi di situ tidak menyebutkan hanya ibadah kurban. Nabi katakan bahkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ibadah kurban itu hanya bisa dikerjakan kapan? Di hari ke-10 tok. Di hari mulai tanggal 1 sampai 9 kan nggak bisa kurban. Berarti kan sementara Nabi mengatakan tanggal 1 sampai 10 itu semuanya berisi kebaikan dan ketaatan yang nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan banyak peluang-peluang yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan memperbanyak puasa, kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak berzikir, membaca Al-Qur'an, malamnya juga kita bisa memperbanyak salat malam dan yang lainnya, yang mudah-mudahan dengan hal itu semuanya semakin menambah tabungan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kan bisa semakin menjadi sebuah alasan lah minimal untuk kita mengemis ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ketika kita berada di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan, apa yang kamu bawa untuk berharap ampunan? Apa yang membuat kita berharap bahwa kita adalah seorang hamba yang memang pantas lah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya salah satunya dengan amalan-amalan tadi. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kemudahan kepada diri kita untuk bisa mengisi hari-hari pertama Dzulhijjah dengan kebaikan dan ketaatan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Baik, sampai di sini ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak kurang dan salahnya dari diri saya pribadi.
Saya mohon maaf atas semua kekurangan yang ada. Kepada Allah saya mohon ampun. Nastaghfirullah lana wa lakum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.